Prabowo berlindung di balik Koperasi Desa Merah Putih untuk mengeruk sumber daya alam di seluruh desa. Di tengah janji pemerataan ekonomi dan kedaulatan desa, muncul satu entitas yang kian mencurigakan, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Di permukaan, koperasi ini diklaim sebagai instrumen kebangkitan ekonomi kerakyatan. Namun, di balik slogan populis itu, banyak kalangan menilai bahwa koperasi ini hanyalah topeng negara, terutama Presiden Prabowo, untuk mengeruk sumber daya alam (SDA) dari desa-desa di seluruh Indonesia. Topeng koperasi, agenda tambang. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan niat untuk membuka jutaan hektar lahan demi ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, rencana tersebut justru beriringan dengan ekspansi tambang dan industri ekstraktif ke wilayah desa dan tanah adat. Koperasi Desa Merah Putih muncul sebagai kendaraan hukum dan sosial untuk memuluskan agenda tersebut. Dengan menempatkan koperasi sebagai aktor formal, negara tidak perlu lagi mengeluarkan izin atas nama perusahaan swasta atau BUMN. Semua dilakukan atas nama masyarakat desa, walau masyarakat itu sendiri seringkali tak pernah tahu-menahu, apalagi menyetujui proyek-proyek tambang yang masuk ke wilayah mereka. Kopdes jadi sarana penjarahan SDA. Skema ini sangat strategis. Negara, melalui Kopdes Merah Putih, memberikan izin usaha pertambangan, izin perkebunan skala besar, hingga hak guna usaha (HGU) di atas lahan desa. Dengan status legal tersebut, tambang-tambang besar dapat beroperasi tanpa menghadapi resistensi hukum atau sosial, karena semua dilabeli sebagai inisiatif warga desa. Namun kenyataannya, pengurus koperasi di banyak desa hanyalah perpanjangan tangan elit politik dan investor tambang. Banyak dari mereka bukan dipilih warga, melainkan ditunjuk langsung oleh pejabat daerah atau relawan politik pendukung Prabowo. Alhasil, koperasi yang seharusnya menjadi alat rakyat justru berubah menjadi alat negara untuk menjarah kekayaan desa. Prabowo tak tersentuh, desa terluka. Dengan berlindung di balik koperasi, Prabowo secara politik terlihat bersih, seolah mendukung ekonomi rakyat. Padahal struktur kekuasaan di balik koperasi tersebut dikendalikan langsung oleh jaringan loyalis dan kelompok oligarki nasional. Mereka mengatur aliran modal, izin, hingga hasil tambang yang kemudian diekspor ke luar negeri, tanpa transparansi atau pembagian hasil yang adil untuk desa. Rakyat desa hanya menerima kerusakan lingkungan, konflik horizontal, dan hilangnya ruang hidup. Ketika ada yang menolak, mereka dilabeli anti pembangunan, atau bahkan melawan kepentingan bersama. Banyak kasus kriminalisasi petani, warga adat, dan aktivis lingkungan yang berakar dari konflik tambang berbalut koperasi ini. Menuju negara oligarki berkedok rakyat. Apa yang dilakukan Prabowo melalui Kopdes Merah Putih bukan hanya sekadar praktik ekonomi, tetapi transformasi model kekuasaan yang mengaburkan batas antara negara, rakyat, dan oligarki. Dengan meminjam nama koperasi dan desa, negara melegalkan penguasaan besar-besaran atas sumber daya alam, sekaligus melemahkan hak rakyat untuk menolak. Ini bukan lagi sekadar kebijakan ekonomi. Ini adalah bentuk baru kolonialisme internal, dengan wajah koperasi dan slogan kedaulatan desa. Jika tak ada kontrol publik dan perlawanan dari masyarakat sipil, Kopdes Merah Putih bisa menjadi mesin penghisap kekayaan desa atas nama kerakyatan. Di baliknya, kekuasaan Presiden Prabowo akan semakin kokoh, berdiri di atas lahan tambang yang dibungkus dalam nama koperasi.